Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Oke, Mohon maaf ya, tadi agak terlambat. oke. Ya, Ini sambil menunggu mungkin juga parents yang lain masih ada yang belum datang, terus yang satunya kemungkinan izin. Nanti mungkin sep- jam 2 sekarang jam 2 lebih 9, jam 2 lebih 10 kalau misalnya masih belum datang nanti insya Allah bisa kita mulai. Gitu nggih? baik, Pak. Nggih. Baik, Pak. Mungkin sambil menunggu yang lain bisa kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, jadi selamat datang di kegiatan Parent Teacher Conference atau pertemuan wali murid, yang mana ini merupakan eh, kegiatan di akhir sesi ketika eh, level dari pembelajaran sudah selesai di Edufik. Jadi di sini nanti kita akan eh, mencoba untuk menjelaskan apa yang udah kita pelajarin sejauh ini atau yang udah kita aktivitas yang udah dilakukan bersama anak-anak, kemudian juga menjelaskan bagaimana proses progres pembelajarannya dan juga eh, poin beberapa poin penting yang berhubungan dengan pembelajaran eh, ke depannya gitu. Oke. Nah, em, mungkin sudah pernah melakukan PTC juga nggak ya, Pak? Ya, untuk Kalau yang bahasa Inggris sih. oh ya ya ya. Ya, Oh jadi Davin ini mengikuti beberapa kelas di Edufik ya? ya, leres, Pak. Oh, nggih nggih. Nah, jadi di level 1 ini kita kan ada 12 pertemuan dan eh, di per- ada di di kuarter pertama, kedua dan ketiga yang mana masing-masing itu eh, berisi 4 pertemuan gitu. Nah, niki ada orang tua dari Azam. Assalamualaikum, Bapak atau Ibu. Oh ya, mungkin sembari ya, mungkin sembari saya review kembali sedikit. Jadi ini merupakan em, kegiatan di akhir level Bapak, oh ibunya Azam nggih. Oke, Iya, dengan ibunya. oke. Nggih, bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat nggih.
Oke. Oke. Mm-mm. Nah, jadi ini merupakan em, PTC atau Parent Teacher Conference, di mana pertemuan ini dilakukan untuk melaporkan atau memberi informasi kepada eh, wali murid terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan selama level 1 ini. Begitu. Nah, eh, jadi selama level 1 ini beberapa hal yang udah aktivitas yang udah kita lakukan bersama anak-anak, yaitu mulai dari introduction to programming. Jadi di awal kita udah mempelajari tentang eh, sebelum masuk ke praktek programmingnya sendiri, kita mempelajari beberapa konsep dasar programming yang mungkin bersentuhan dengan anak-anak em, di kesehariannya gitu, yang mungkin tidak eh, tidak eh, apa itu directly eh, berhubungan dengan programming, tapi em, memiliki memiliki fundamental yang sama, misalnya eh, kayak penggunaan remote control, kemudian penggunaan handphone dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga baru kita memasuki eh, cara berpikir em, sebagai seorang programmer, yang mana penekanannya di sini lebih menekankan terhadap konsep algoritma yang digunakan dalam yang akan sangat lekat ketika melakukan proses programming atau coding begitu. Kemudian baru setelah itu mungkin di bagian introduction sama program eh, cara berpikir dasar seorang programmer ini mungkin eh, konsepnya agak abstrak, dan mungkin anak-anak masih belum dapat, mungkin sedikit dapat mengkoneksikan antara programming dengan eh, hal-hal atau produk-produk yang mereka temui sehari-hari. Namun gambaran ini penting sehingga nantinya ketika mereka sudah bisa mengimplementasikan, mereka sudah memiliki background knowledge em, yang yang berhubungan dengan programming itu sendiri. Nah, sehingga ketika kita masuk ke eh, praktek, ya, yaitu kita menggunakan programming language-nya, yaitu Scratch, di mana ini merupakan em, bahasa sederhana dari yang telah dikembangkan oleh em, beberapa beberapa institusi, sehingga dapat mudah digunakan bagi pemula untuk memahami konsep dasar dari programming begitu. Nah, kemudian di kuartal pertama ini kita juga belajar untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang ada dalam eh, bahasa pemrograman yang digunakan, yaitu Scratch itu sendiri. Jadi di situ ada beberapa elemen, dan kemudian anak-anak em, tugasnya adalah untuk memahami setiap elemen, sehingga ketika nanti prakteknya dilakukan, mereka bisa menggunakan setiap elemen eh, dan fitur-fiturnya secara optimal begitu. Kemudian masuk ke kuartal kedua, em, kita melakukan implementasi dari apa yang udah kita pelajari sebelumnya. Jadi kita melakukan coding. Em, Mungkin di sini codingnya eh, tidak eh, tidak eh, tidak 100% seperti coding yang sesungguhnya, yaitu mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang lebih kompleks.
karena kita menggunakan Scratch, jadi di sini akan konsep dasar dari programming itu lebih mudah diimplementasikan oleh anak-anak gitu. Nah, kemudian dari sini nanti mulai mengimplementasikan algoritma, yaitu mereka mereka sudah berhasil untuk menyusun perintah-perintah yang dibutuhkan untuk suatu sistem agar bekerja sesuai dengan yang mereka inginkan atau yang kita kehendaki gitu. Nah, selain implementasi dari apa yang sudah dipelajari dalam programming, di akhir sesi biasanya anak-anak juga mempresentasikan apa yang sudah mereka kerjakan begitu. Jadi di akhir sesi itu satu persatu anak-anak menjelaskan proses mereka memasukkan elemen-elemen ke dalam environment programming atau coding, dan mereka menjelaskan bagaimana prosesnya itu bekerja dengan sesuai dengan goal yang udah di-set di awal gitu. Kemudian di akhir sesi kita juga mempelajari, bukan di akhir sesi, namun di kuartal ketiga kita mencoba untuk menambahkan beberapa elemen yang mungkin belum ditambahkan di sesi-sesi sebelumnya. Misalnya kayak kalau di sebelumnya kita membuat instruksi sebuah atau algoritma yang berupa gerakan atau perintah. Kemudian di kuartal ketiga ini kita menambahkan beberapa elemen seperti sounds, kemudian sound atau suara, kemudian juga menambahkan elemen seperti mohon maaf, backdrop atau latar belakang dari Scratch, yaitu bahasa pemrograman yang mereka gunakan tadi. Kemudian juga menambahkan sprite atau objek yang akan digunakan dalam environment coding tersebut. Jadi ketika menambahkan beberapa elemen itu ada beberapa metode yang sudah diperkenalkan sebelumnya, misalnya seperti mengambil suatu elemen dari library yang sudah tersedia di Scratch-nya itu sendiri, ataupun melakukan metode seperti upload gambar atau upload elemen dari sumber eksternal, misalnya seperti mengambil gambar dari Google, kemudian menguploadnya. Jadi proses-proses tersebut juga dilakukan. Nah, kemudian yang terakhir juga menamai setiap project, dan juga setiap elemen yang dimasukkan dalam project tersebut, sehingga penamaannya bisa lebih terstruktur, dan ini akan membantu proses coding itu sendiri. Jadi begitu yang sudah dipelajari di level 1. Sedangkan pendekatan untuk dalam pengajaran di Edufix sendiri, penekanan yang dilakukan adalah untuk menumbuhkan rasa cintanya terhadap proses belajar. Jadi terkadang ada masa-masa di mana konsentrasi anak atau
semangat anak itu tidak selalu optimal, sehingga pendekatan dalam pengajaran itu sangat penting, eh, sehingga mereka tidak merasa tertekan atau terpaksa untuk melakukan proses pembelajaran itu. Jadi maka maka dari itu, itulah kenapa terkadang eh, jam belajarnya yang seharusnya biasanya 1 jam itu nggak Bapak Ibu, eh, kadang biasanya bisa lebih, karena kadang kita juga perlu warming up, sehingga suasananya bisa lebih cair dan lebih menyenangkan untuk menaikkan mood juga gitu. Jadi mungkin eh, mungkin ini menjawab beberapa asumsi jika eh, pembelajarannya berlangsung lebih lama dari yang seharusnya begitu. Nah, kemudian ini kita masuk ke beberapa poin dari anak-anak. Ini kami mulai dari Davin ya. Nah, di sini ada beberapa poin untuk Davin sendiri yang menurut evaluasi dari kami yang sudah eh, bagus selama pembelajaran, yaitu confident. eh, jadi Davin memiliki kepercayaan diri yang sudah cukup baik. Ini terlihat dari ketika misalnya eh, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ketika ketika kelas berlangsung, kemudian ketika melakukan presentasi juga sudah lumayan percaya diri. Kemudian dari segi artikulasi juga sudah cukup baik. Jadi Davin dapat menjelaskan em, runtutan dari proses yang sudah dikerjakan dalam proses programming itu secara artikulatif. Jadi em, itu beberapa poin plusnya. Selain itu juga Davin juga cukup kreatif dalam melakukan project programmingnya. Misalnya ketika ketika tugas kita itu membuat suatu project di Scratch, mungkin yang bahasa pemrograman tadi, misalnya menambahkan beberapa elemen. Nah, itu Davin mendapat nilai lebih dari sisi kreatifnya, karena em, kadang ketika menambahkan elemen itu dia juga mencoba untuk mengeksplorasi misalnya seperti pengubahan warna pada elemen, kemudian eh, ketika menambahkan backdrop atau background itu juga eh, cukup eksploratif. Jadi menurut kami ini adalah sisi kreatifnya yang cukup menonjol gitu, begitu. Kemudian beberapa hal yang mungkin perlu diimprove adalah eh, elaborativeness ketika mempresentasikan proyeknya. Jadi memang dalam menjelaskan proyek sudah cukup baik, kemudian tapi mungkin akan lebih baik lagi ketika menjelaskan proyeknya, penjabarannya bisa lebih luas, kemudian eh, intonasi dan eh, cara berpresentasinya juga eh, mungkin bisa diimprove lebih baik lagi begitu. Dan mungkin ini juga perlu beberapa kali eh, praktek, sehingga bisa eh, cara berpresentasinya bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian mungkin hal yang perlu diimprove juga sebenarnya eh, dari sisi kreatifnya tadi sudah sangat oke. Eh, namun
mungkin di luar kelas kami juga sangat mengharapkan kalau misalnya Davin juga bisa mengeksplor sendiri dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi em, mungkin pembelajarannya bisa lebih eh, bisa lebih eksploratif lagi gitu. Atau insight yang didapat bisa lebih em, bisa levelnya bisa lebih naik lagi begitu. Begitu. Kemudian selanjutnya mungkin ini oke mungkin dari poinnya Davin dari Bapak ada tanggapan atau ada eh, masukan atau ada respons. Ya, terima kasih, Mas. Ini poin-poin yang disampaikan cukup menarik ya, karena memang saya lihat memang Davin memang dari segi kreativitasnya memang sesuai sih yang disampaikan di sini. Karena di luar coding pun dia memang suka istilahnya otak-atik seperti itu. Kemudian ya improvisasi untuk hal-hal di luar ini ya coding maksudnya. Jadi memang dia sudah terbiasa untuk eksplorasi sebenarnya. Cuman karena ini kan dalam satu wadah Scratch seperti itu, jadi mungkin ya namanya anak kan ada limitasinya, takutnya apa bikin error atau seperti apa seperti itu kan. Waktu itu sudah pernah saya sampaikan juga, coba-coba aja nggak apa-apa walaupun nanti hasilnya salah atau seperti apa kan nanti bisa dibenerin lagi. Nah, kemudian Oh ya. kalau di kami kan untuk apa explorative outside of the classroom ini kan agak susah karena Davin untuk penggunaan gadgetnya kan dibatasi. Jadi Oh satu ya benar. hari itu hanya bisa 45 menit, itu pun dibagi waktunya 15 menit, 15 menit, 15 menit seperti itu. Jadi Oh ya begitu Pak. Ya, ya. sangat terbatas sebenarnya. Memang dari kami membatasi anak untuk menggunakan gadget. Bahkan TV pun Oh, di rumah nggak ada. Seperti itu sih Pak. Jadi ya kalau dia sudah berkembang sejauh ini sih ya saya ikut senang dan bahagia sebagai orang tua sih. oh baik. Oh nggih. Eh, ini poin yang menarik sih Pak. Jadi oh ternyata juga memang ada batasan eh, untuk penggunaan gadget juga gitu. Oh ya, Betul. ya ini bisa dipahami. Oke. Oh ya, kemudian mungkin saya juga ingin tanya kalau dari Davin sendiri itu ketika menggunakan atau mengikuti kelas coding itu emang dari idenya Davin, oh saya ingin eh, mengikuti kelas coding atau itu arahan dari orang tua atau mungkin proses diskusinya kami juga mungkin bisa mendapat insight dari situ. Ya, ya, jadi untuk coding sendiri sebetulnya Davin itu tertarik karena memang anak kecil suka main game kan pada dasarnya itu ya main game seperti itu dan waktu itu diarahkan daripada main game yang mending ikut atau bisa membuat game di kemudian hari seperti itu karena banyak orang yang sudah berprestasi dari Indonesia untuk coding seperti itu. Nah, terus makanya dia tertarik gitu mau coba-coba. Sebenarnya kan Oh, tadi saya sudah sampaikan di depan, dia ada kelas juga untuk yang English kan, dengan di Eduvik. Sudah ya ini yang ketiga kali kami perpanjang. Nah ini memang mau sekalian coba-coba untuk codingnya seperti itu sih. oh begitu. Baik, Iya, baik. Terima kasih Pak. iya sami-sami Pak. Nah, kemudian ini, nah ini untuk update perkembangan dari Azam untuk beberapa poin yang sudah cukup bagus, yaitu kalau dari Azam em, cukup sangat articulate dalam
terutama yang dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian mengikuti kelas juga eh, sangat aktif begitu. Jadi ketika eh, menjawab menjawab sebuah pertanyaan, biasanya Azam elaborate-nya itu atau penjelasannya itu eh, lebih banyak gitu. Nah, kemudian juga salah satu poin pentingnya adalah energinya yang cukup positif ya, Bu. Jadi mungkin juga dapat membawa suasana kelas menjadi lebih enjoy. Kemudian eh, mungkin itu dilihat dari ketika misalnya menjelaskan juga eh, banyak banyak gestur-gestur dan seperti senyum, kemudian eh, ada sedikit bercanda-bercanda gitu. Jadi ya mungkin ya memang anak-anak seperti itu. Eh, Kalau dari segi codingnya sendiri juga cukup bagus, dapat mengikuti em, beberapa eh, dapat mengikuti arahan-arahan dan em, instruksi yang sudah diberikan begitu. Kemudian untuk eh, room of improvement-nya atau hal yang mungkin bisa dikembangkan atau diperbaiki lagi mungkin ke depannya, eh, mungkin dari Azam memang butuh untuk guidance yang lebih intens. Jadi misalnya eh, ketika diberikan suatu instruksi, kemudian terkadang terdapat beberapa kendala yang mungkin belum dapat di-solve atau diselesaikan secara sendiri. Nah, itu mungkin kita juga butuh eh, merangkul agak lebih dekat lagi sehingga eh, dia mau untuk oke, apa namanya, ayo solve problem ini begitu. Nah, itu juga berkorelasi dengan untuk kemampuan untuk ya lebih independen lagi, sehingga ketika misalnya berada di situasi masih sendiri, itu dapat melakukan tugasnya sendiri, mungkin yang saat ini sudah baik, tapi eh, jika independensinya itu bisa ditingkatkan akan lebih lebih baik lagi gitu. Kemudian hal yang eh, mungkin akan lebih baik lagi bila diimprove adalah eh, perhatian terhadap detail-detail dari eh, sebuah instruksi begitu. Jadi kadang memang memang di coding ini kadang instruksinya memang benar-benar eh, kadang kompleks begitu. Jadi ada beberapa detail instruksi yang jika itu tidak em, dilakukan atau stepnya itu terlewati, mungkin tidak akan eh, membawa proyeknya ke goal yang udah ditentukan begitu. Misalnya kayak eh, di case yang sudah berjalan mungkin misalnya kayak melakukan upload elemen dari luar luar eh, project begitu. Jadi misalnya melakukan hal tersebut kan ada beberapa step yang perlu dilalui. Nah, ketika ada miss sedikit, nanti gagal untuk melakukan proses tersebut gitu. Nah, cuman di sini ya memang pentingnya guidance tadi begitu. Eh, Namun untuk di sisi progresnya juga cukup bagus ketika mendevelop atau mengembangkan ide dari project yang dia lakukan, kadang dia juga memiliki eh, imajinasi yang cukup baik. Jadi project yang dikerjakan juga
menjadi lebih personalized gitu. Misalnya seperti pemilihan karakter ketika yang akan digunakan dalam project eh, itu sudah cukup em, wawasannya cukup luas itu untuk menentukan karakter yang dia inginkan dalam proyeknya itu seperti apa begitu. Mungkin begitu dari untuk feedback untuk Azam dan beberapa poin eh, plusnya dari bundanya Azam mungkin ada respons atau tanggapan. Ya Kak, terima kasih atas apa namanya? Terima kasih atas keterangannya, sarannya. Memang si Azam nih kalau kerja emang kadang dia kurang sabaran, mau cepet-cepet, jadi mungkin banyak yang terlewat gitu. Terus kalau praktek memang dia agak kurang karena dibatasi juga. Azam kan dengan gadget, dengan pegang laptop itu dibatasi. Pulang sekolah sudah sore gitu kan. Nah, jadi kalau malam tuh cepet tidur emang jarang dia megang laptop, megang HP itu emang jarang. Kecuali kalau ada yang perlu baru pegang gitu ya. Oh iya. Heeh. Oh ya, jadi memang rata-rata ada kalau dari parents ada pembatasan eh, penggunaan itu memang sangat penting ya Bu dan Bapak. Itu. Saya Iya, sendiri masih iya belum. Kak, karena kalau kami kan karena dia tuh belajar tuh pulang udah sore gitu kan, jadi malam tuh udah capek. Kalau tambah lagi malam megang gadget nanti paginya ada susah untuk bangun sekolah lagi gitu. Paling pas hari libur, baru bisa megang pun waktunya terbatas. Gitu. Ya, ya. Kalau mungkin dari Azam, mungkin pertanyaan yang sama seperti sama Davin, eh, dari Azam sendiri ketika belajar coding itu memang bagaimana prosesnya Bu? Apa eh, dari orang tua menyarankan atau bagaimana? Apa ada keinginan kok ini anak ini kayaknya eh, memiliki ketertarikan terhadap eh, programming atau bagaimana itu, Bu? Untuk awalnya memang dia kan ada cerita sama ayahnya pengen Azam pengen buat game lah ya. Buat game yang ini macam-macam lah ceritanya kan. Setelah pas ketemu apa ini kan ada belajar kayak gini. Jadi tawari sama ayahnya, gimana dek, adik mau? Mau dianya, ya udah lanjut. Ya, ya. Heeh. Oh, nggih, nggih. Mm-mm. Mungkin itu penting juga ya nanti sehingga misalnya melanjutkan untuk level selanjutnya mungkin em, bisa kami arahkan untuk ekspektasi dari anak-anak sendiri gitu. Nanti inginnya seperti apa begitu. Nah, mungkin dari penjelasan kami sudah cukup sampai di sini. Untuk kelanjutan levelnya mungkin sudah bisa menentukan atau mungkin kalau misalnya eh, mau diskusi dengan anak-anaknya sendiri juga monggo eh, ingin melanjutkan levelnya atau mungkin ada apa namanya ide lain begitu bisa disampaikan Iya. sekarang atau mungkin nanti setelah diskusi dengan anak juga boleh begitu. Oh ya Kak, ada itunya enggak misalnya kayak entah apa namanya kayak brosurnya apa gitu. Jadi nanti bisa kami diskusikan sama anak, sama ayahnya. Jadi untuk kelanjutan berikutnya mau pilih yang mana gitu kan. Ada brosurnya atau apa gitu enggak Kak? Gitu. Oh, kalau brosur kebetulan masih belum ada sih Bu ini. Jadi ini Mm-mm. kalau em, di Islamic Coding memang ini Mm-mm. kelas baru. Jadi Mm-mm. ini emang belum ada brosurnya. Tapi mungkin
nanti coba saya tanyakan dari pihak admin apakah ada semacam mungkin kurikulum atau brosur begitu ya. Coba. Misalkan untuk kedepannya besok belajarnya yang gambaran umumnya apa gitu kan, untuk apa belajar yang materinya apa secara garis besarnya gitu tentang apa gitu kan, jadi kan lebih mudah Oh ya, ya. mengarahkan dianya. Oh ya, ya. Mm-mm. Oke. Ya, nanti insya Allah saya diskusikan lagi kemudian saya informasikan di grup. Kalau dari ayahnya Davin, bagaimana Bapak? Ya, kalau saya nanti diskusi dulu dengan Davin untuk kelanjutannya seperti apa, karena kan anak yang mengikuti kan, jadi dia Ya, kalau tertarik nanti kita akan informasikan ke adminnya, Mas, seperti itu. oh ya, baik. Ya, mungkin sesi PTC hari ini dicukupkan sampai sekian dulu. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu untuk melakukan PTC. Em, Insya Allah nanti informasi selanjutnya kami informasikan melalui grup begitu nggih. Iya, Mas. Terima kasih, Mas. Oke. Baik, mungkin saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Yang bersalah. Dadah. Izin Pak. Izinnya Kak. Oke.